Farhad Abbas baru-baru ini kembali menambah satu seteru di tengah kisruh uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti. Setelah berseteru dengan Denny Sumargo, kini Farhad Abbas juga berseteru dengan Pablo Benua. Seperti diketahui, Jumat 8 November 2024 lalu, Farhad Abbas telah resmi melaporkan Pablo Benua ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Atas laporan polisi yang dilayangkan Farhad Abbas, Pablo Benua pun bereaksi keras. Untuk mengetahui sederet reaksi keras Pablo Benua yang merasa tidak takut akan ancaman laporan polisi Farhad Abbas tersebut, maka inilah 5 reaksi keras Pablo Benua usai dilaporkan Farhad Abbas ke polisi. Versi Cumi Top 5. Farhad Abbas resmi melaporkan Pablo Benua ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik pada Jumat 8 November 2024 lalu. Seperti diketahui, dalam sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh Pablo Benua pada beberapa waktu lalu, Pablo Benua menyebut Farhad Abbas memiliki karakter seperti perempuan, anak-anak, dan orang kurang waras. Farhad Abbas yang merasa tidak terima pun akhirnya mengambil langkah hukum dengan memberikan somasi hingga melayangkan laporan polisi. Di sisi lain, Pablo Benua meyakini bahwa pernyataannya tidak mengandung delik pidana dan laporan polisi Farhad Abbas itu tidak akan membuatnya masuk penjara. Lantas, seperti apa langkah hukum yang ditempuh oleh Farhad Abbas? Dan seperti apa reaksi keras serta pemaparan lengkap Pablo Benua? Hari ini juga kita udah dapat rekomendasi untuk melaporkan siapa tuh? PB ini orang-orang yang nebeng-nebeng aja, kerjanya mau menghina-hina aja, nyenggol-nyenggol, tapi yang dibesarin balasan senggol kita, ya. PB mau reunian lagi dan mau masuk seperti dulu lagi, makanya kita laporin, ya. Nanti atas dugaan apa bang? Laporin PB ini? Pencemaran nama baik, ngejek. Pokoknya biar bando gue juga diejek sama dia. Ya ini bando ini bukan gara-gara gue perempuan, gara-gara rambut gue keren, biar nggak terurai. Karena baru belajar rambut panjang, makanya rambut gue ini gue pakai bando. Bando ini sebenarnya adalah organisasi baru saya, Barisan Anti Dosa Bando. Jadi kalau mau tidak berdosa pakai bando, itu penanda antara yang berdosa dan tidak berdosa. Bukan berdosa jadi perempuan gara-gara pakai bando, ya. Tolong harus pintar, pakai otak, jangan pakai goblok. Jadi terkait dengan somasi Farhad Abbas kepada saya, benar. Gue terima somasi dari Farhad Abbas, tapi somasi berbentuk PDF. Sekalipun itu bukan fisik, tapi gue orangnya sangat mengakui kalau memang disomasi ya bilang somasi, kan begitu, nggak apa-apa lah. Oke, pada prinsipnya di dalam somasi itu Farhad Abbas menyebut bahwa dia berkeberatan, intinya ya, dia keberatan dengan kalimat-kalimat saya di sana. Ada 3 hal gitu ya. Konteks yang pertama, di saat saya menyebut bahwa sifat daripada Farhad Abbas atau gaya-gaya daripada Farhad Abbas seperti perempuan, yang mana jelas di situ saya ucapkan secara spesifik. Di sana saya buat nyinyirnya, keponya, dan lain-lain. Saya tambahkan kata-kata itu bahwa itu mirip atau serupa dengan sifat perempuan. Dia keberatan dengan hal itu. Yang pasti itu tidak masuk di dalam konteks pencemaran nama baik, karena memang jelas betul bahwa nyinyir, kepo, dan sebagainya gitu ya. Apalagi dia sampai menggunakan bando. Bando itu identik dengan perempuan, kan begitu ya. Jadi ketika kita berucap, saya ini orang hukum, ketika saya berucap saya tahu sekali apa yang saya ucapkan dan konsekuensi dari ucapan saya, gitu ya. Jadi di sana tidak ada unsur pencemaran nama baik ataupun fitnah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, lalu mengatakan soal saya khawatir. Saya di dalam video saya ucapkan bahwa saya khawatir Farhad Abbas sama seperti anak-anak yang sedang belajar berbicara. Itu ada kata-kata itu, di mana kalimat itu merujuk pada kekhawatiran saya. Coba perhatikan, ada konteks di mana saya menyebut satu kata khawatirnya
Artinya itu adalah bentuk daripada kekhawatiran saya. Lalu selanjutnya, yang ketiga adalah hal yang tidak boleh dilawan oleh seorang laki-laki gitu. Itu pesan orang tua saya. Yang ketiga adalah orang gila begitu, atau orang yang mengalami gangguan jiwa. Di sana juga gue tidak menyebut Farhad Abbas itu mengalami gangguan jiwa atau gila gitu ya. Gue di sana justru menyarankan kepada teman-teman orang-orang dekat Farhad Abbas untuk membawa Farhad Abbas ke psikiater. Di mana itu tujuannya baik. Karena gue kan sebut gue sayang sama Farhad Abbas. Kayak begitu kan? Tapi nggak apa-apa. Orang itu kan multi tafsir. Orang itu multi persepsi. Silakan dia mengucapkan apa terserah. Dan yang pasti di penutup video jelas saya di sana mengucapkan mudah-mudahan Farhad Abbas tidak ketiga-tiganya. Artinya itu harapan gua. Itu baik. Itu adalah hal yang positif. Bukan pencemaran nama baik. Bukan fitnah. Tapi nggak apa-apa. Farhad Abbas kan katanya orang pintar. Dia adalah seorang doktor gitu. Harusnya dia bisa memaparkan itu. Gua apresiasi dengan usahanya dia untuk mensomasi gua. Di tengah perseteruan yang memanas, Farhad Abbas merasa bahwa Pablo Benua tidak tahu berterima kasih karena beberapa tahun silam ia telah memberikan bantuan hukum kepada Pablo Benua yang tengah ditimpa kasus. Di sisi lain, Pablo Benua merasa bahwa Farhad Abbas tengah mempermalukan dirinya sendiri. Lantas, apa maksud dari pernyataan Pablo Benua tersebut dan seperti apa sudut pandang dari sisi Farhad Abbas? Iya, dia tuh orang yang nggak tahu berterima kasih gitu. Malah ngejek-ngejek gara-gara saya dia masuk penjara. Apa kaitannya? Sekarang saya baru ketemu dia pagi, sore dia masuk penjara. Gara-gara apa? Gara-gara barang bukti itu dirubah, dipersulit. Makanya waktu itu Mayor Khairudin yang memeriksa, saya tanya kenapa ditahan orang ini. Ya ternyata dia barang buktinya dia kasih dia tukar handphonenya ke. Ini kan pasal yang nggak perlu ditahan, pasal yang Pablo itu. Jadi ditahan dia. Farhad Abbas sebut bahwa saya mengucapkan saya bisa tersangka gara-gara Farhad Abbas. Kan begitu kan? Saya tidak mengucapkan itu gitu. Jadi dia ada katakan gara-gara Farhad Abbas. Jadi saya tidak mengucapkan bahwa saya tersangka karena Farhad Abbas. Oke? Saya hanya menyebut bahwa saya tersangka itu menunjukkan bahwa Farhad Abbas gagal membela saya. Itu poinnya. Gini, di sana Farhad Abbas juga sebut bahwa saya menghilangkan barang bukti. Saya menghilangkan barang bukti. Saya juga berikan waktu 1 kali 24 jam kepada Farhad Abbas untuk buktikan hal itu. Karena saya baru saja komunikasi dengan penyidik. Gue juga baru saja komunikasi dengan Kanit. Mereka tidak pernah berucap demikian. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa saya menghilangkan barang bukti. Karena tidak ada satupun pasal menghilangkan barang bukti yang dikenakan kepada saya. Oke? Jadi tidak pernah ada itu putusan sampai putusan pengadilan. Dan pada saat itu kalau teman-teman flashback di dalam perkara saya, teman-teman flashback di perkara saya, di pertengahan jalan pada saat saya statusnya tersangka, saya mencabut kuasa Farhad Abbas pada saat itu. Oke? Dan saya menggantinya dengan Insang dan Liko Kili-Kili. Dan di kejadian itu pula ada seorang William Jai. William Jai adalah asisten atau mungkin lawyer atau partner daripada Farhad Abbas. Itu datang ke Polda, datang ke Tahti, minta saya, memohon-mohon kepada saya di dalam rutan untuk saya menandatangani kembali surat kuasa. Karena mereka tidak mau dicabut. Itu intinya. Intinya gini, Farhad, saya tidak punya masalah sama kau. Sejak awal saya berbicara di dalam perkara Novi adalah saya katakan kalau ada pihak-pihak atau lawyer-lawyer yang nyerang-nyerang Novi secara pribadi, maka saya siap membela. Oke? Saya siap membela, saya akan siapkan ribuan pengacara untuk Novi bila perlu. Oke? Tapi Farhad Abbas memelintir omongan saya. Dia katakan saya akan membiayai 1000 pengacara untuk Novi. Itu adalah ucapan daripada Farhad Abbas. Jadi saya ingin sampaikan, saya tidak pernah sentil-sentil kau, saya tidak pernah sama sekali mengganggu urusan kau. Saya tidak pernah menyenggol urusan pribadi kau. Kau tidak punya masalah sama saya. Tapi kalau kau pancing, ingat, saya cukup sabar dan jangan buat saya untuk akhirnya mengeluarkan sifat asli saya. Ya, dia yang harusnya tahu diri kalau kita sebagai lawyer, dia itu dibantu, bukan dia membantu kita. Pernah nggak dia bayar kita? Ya, jangan mempermalukan. Kalau lawyer, klien udah nggak bayar, baru banyak bacot, apa namanya itu? Ya. Farhad Abbas beberapa waktu lalu secara terang-terangan menyinggung soal hutang Pablo Benua dan istrinya Ray Utami.
Pablo Benua yang tidak merasa memiliki hutang akhirnya membantah tudingan tersebut dan menantang Farhad Abbas untuk membuktikan jika dirinya memiliki hutang. Lantas, seperti apa bantahan Pablo Benua dan seperti apa respon Farhad Abbas? Di mana wawancaranya dia menyebut bahwa Pablo dan istrinya pernah pinjam uang sama dia, pernah berhutang sama dia. Gini ya, saya ingin Farhad Abbas segera buktikan itu dalam waktu 1x24 jam. Oke? Kalau tidak, gua nggak akan somasi kirim surat karena bagi gua video ini sudah mewakilkan peringatan bagi seorang Farhad Abbas. Saya sudah menegur Farhad Abbas via video tersebut secara terbuka. Oke, jadi saya ingin Farhad Abbas membuktikan kalau saya pernah pinjam uang sama dia. Kalau masalah hutang ada, nggak usah bohong. Banyak saksi yang tahu bahwa dia pinjam uang. Istrinya ya, nggak banyak, cuman 1,5 juta atau 1 juta. Itu udah berapa lama itu, Bang? Ya sejak dia di dalam, kan dia nggak ada uang. Kita kan lawyernya minjam ke kita. Jangan digede-gede, bukan kita minta ganti uang, tapi kan ada. Saya ingatkan dia, lu terima kasih dong, jangan bikin malu gue. Yang sidangin kau itu saya kan cuma tingkat penyidikan. Memalukan kasusnya. Bilangin orang ikan asin. Menilai bahwa Farhad Abbas hanya berani berkoar di media saja, Pablo Benua secara lantang menantang Farhad Abbas untuk bertemu secara langsung. Namun nampaknya kedua belah pihak yakni Pablo Benua dan Farhad Abbas tetap sama-sama kekeh bahwa dirinya masing-masing tidak melakukan kesalahan. Lantas seperti apa tantangan Pablo Benua dan seperti apa respon Farhad Abbas? Beranikah Farhad Abbas untuk bertemu secara langsung dengan Pablo Benua? Jangan pernah kau ganggu saya. Jangan pernah kau senggol-senggol urusan pribadi saya. Kalau perlu saya juga bisa datangin kau. Kalau perlu kita buat pertemuan. Kalau kau mau jelas semuanya, kita buat pertemuan. Nggak apa-apa, kita bicarakan. Oke? Saya siap. Kalau kau hanya ngejar kata-kata maaf, kau asik ngomong di media bahwasanya, Pablo, kau wajib minta maaf, kau harus minta maaf. Kalau dengan kata maaf aku bisa membuat kau senang, bisa membuat kau bahagia, gitu ya. Nggak apa-apa, saya minta maaf. Tapi kau juga harus klarifikasi omongan kau. Ada pertanggungjawaban di dalam ucapanmu, oke? Ada pertanggungjawaban di dalam ucapanmu. Di mana ucapanmu kau sebut saya pernah pinjam uang sama kau, lalu kau sebut saya menghilangkan barang bukti. Dua hal ini perlu kau buktikan Farhad Abbas sebagai seseorang yang punya konsekuensi hukum. Saya kasih kau waktu 1x24 jam. Tidak perlu 8 hari, tidak perlu panjang-panjang. Karena kalau kau bicara seyakin itu berarti bukti itu sudah ada di tanganmu. Jadi kau harus buktikan itu dalam waktu 1x24 jam. Jangan tanya saya ini diganggu-ganggu dia, bukan saya ganggu dia. Udah lupa saya sama dia itu, nggak ingat saya. Sampai ya makanya saya ingat, bini lu pernah berhutang, tapi lu nyerang gue, nggak ngaku lagi, ya kan? Bisa saya buktikan lagi. Pablo Benua mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan menuntut permintaan maaf dari Farhad Abbas. Namun dalam perseteruannya kali ini, Pablo Benua menyatakan bahwa dirinya akan menuntut pertanggungjawaban atas seluruh pernyataan yang diucapkan oleh Farhad Abbas. Lantas seperti apa tuntutan Pablo Benua dan seperti apa respon Farhad Abbas? Saya nggak perlu mengejar agar Farhad minta maaf sama gua, nggak. Yang pasti, saya sudah memaafkan Farhad Abbas. Tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban, kau harus buktikan ucapan. Itu saja. Kalau pengecara itu jangan ngejek-ngejek. Gua nggak pernah ganggu lu. Mana buktinya gua pernah ganggu atau ngejek lu ngejek-ngejek? Ya, mau top, gua laporin. Nah, ini gua bikin top lu sekalian.